Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Ini mohon maaf nih kayaknya volumenya agak pelan lagi ya. Ini saya setting lagi karena ternyata ada masalah dengan noise filtering di tempat saya. Jadi waktu itu ada yang protes suaranya turun naik ya, kelihatannya demikian noise filteringnya. Kayaknya biarin lah noise filternya tidak dinyalakan karena belum menemukan noise filtering yang tidak mengganggu. Jadi ini saya hanya menggunakan EQ dan compression. Introduction-nya panjang amat ya. Oh terus ini kopinya juga udah hampir habis nih. Tapi tetap ya bismillah. Habis. Topik yang mau saya bahas sebetulnya berat ya. Justru itulah ya saya menimbang-nimbang, tadinya belum mau cerita ini langsung ya. Tapi lagi-lagi ya kalau saya tunda-tunda nanti jadi lama lagi topiknya bahasannya. Topiknya adalah tentang kampus merdeka. Merdeka. Kampus merdeka, merdeka kampus. Ya jadi sebetulnya apa sih gitu ya? Apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang diupayakan oleh Pak Menteri kita Nadiem Makarim, dan juga apa yang terjadi di lapangan saat ini. Saya harusnya membuat materi presentasi yang lebih komprehensif ya, dengan data yang lebih teratur ya. Tapi saya nggak apa-apa lah, itu kalau membuat itu materinya lama lagi ya, saya harus nyusunnya dengan lebih baik. Sekarang saya langsung melakukan off the cuff mark dulu ya kita gini. Jadi kenapa itu terjadi? Jadi begini, karena sebagai pelaku industri saya tahu bahwa mendapatkan SDM yang siap digunakan lulusan perguruan tinggi itu susah. Kenyataannya adalah lulusan perguruan tinggi baik yang terbaik sekalipun, ITB, UI, UGM, ITS, Telkom University dan seterusnya gitu ya. Begitu lulus mau masuk kerja nggak bisa. Tempat ini pengalaman kami itu mungkin butuh waktu 3-6 bulan. Lulusannya bagus ya, harus di training dulu di perusahaan baru dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjadi bagian dari tenaga kerja yang siap mengerjakan proyek, produk dan seterusnya gitu ya. Jadi itulah kenyataannya. Memang ya perlu dipahami dulu bahwa perguruan tinggi itu memang tidak menghasilkan tenaga kerja yang langsung siap kerja, yaitu vocational ya. SMK itu memang siap kerja, D3 itu siap kerja, S1 mungkin tidak siap kerja, oke lah dapat diterima itu. Tapi gapnya ini terlalu lebar ya, gap antara lulusan perguruan tinggi dan gap kebutuhan dari industri ya. Contoh saya paling gampang tuh gini. Kalau misalnya saya membutuhkan seorang programmer yang memahami bahasa Golang katakanlah. Nggak ada tuh kampus, belum ada kampus yang mengajarkan Golang secara formal di dalam pendidikan pemrogramannya. Bahkan ada karena pemrograman di kampusnya masih mungkin menggunakan bahasa Java kah atau apalah ya. Bahkan ada kampus atau sekolahan yang masih menggunakan bahasa pemrograman PHP atau lebih mundur lagi Pascal, VB ya, Visual Basic untuk pelajaran pemrograman. Memang tentu saja pelajaran pemrograman itu yang lebih penting adalah konsepnya ya. Kalau kita bicara tentang data structure, algoritma kan konsepnya dan itu tidak bergantung kepada bahasa pemrograman yang dilakukan. Tetapi ketika kita di lapangan, kami ini industri membutuhkan orang yang sudah langsung bisa mengenal bahasa pemrograman itu. C lah, C++ lah, C# lah, Golang lah, Java ya, Ruby, entah apalah ya. Python apalagi sekarang ya. Perl, nggak ada yang pakai Perl. Oke lah, Perl itu mungkin biar saya aja ya. Nah, balik lagi, memang susah mendapatkan gitu ya. Prinsip-prinsip diajarkan tuh kayak mengajarkan orang mengajarkan router ya, routing pakai Cisco router tapi belum pernah lihat barangnya, hanya pakai emulator. Atau orang belajar berenang dengan melihat teori-teori berenang. Dia belum pernah nyebur, plung gitu ya. Begitu masuk kolam renang, waduh kok kolam renang kayak gini, airnya banyak kaporitnya, masuk mata, masuk kuping lah atau apa lah ya, kan nggak tahu ya gitu ya. Nah itu yang belum diajarkan. Ya, jadi intinya satu, gapnya terlalu besar, semuanya ditanggung oleh industri. Nah ini menjadi masalah ya.
Itulah sebabnya kemudian sebenarnya kampus sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa, memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk melakukan magang dan bahkan diharuskan magang. Tetapi yang terjadi kalau yang sudah saya perhatikan magang di kampus atau kerja praktek gitu ya, itu biasanya di kampus tuh maksimum 3 bulan dan itu pun kadang dipecah sebulan, 2 bulan gitu ya. Nah tadi balik lagi kan ya, industri nggak bisa untuk melatih mereka itu butuh minimal waktu 3 bulan ya. Jadi kalau ada orang kerja praktek, magang segala macam itu minimal 3 bulan. Kenapa demikian? Bulan pertama itu baru diajarin. Ya, bulan pertama kan baru diajarin gini ini. Nggak bisa lah, paham lah kita industri juga oke lah bulan pertama diajarin. Bulan kedua baru diberikan tugas. Misalnya bulan pertama diajarin Golang dulu ya, bahasa pemrograman Golang atau Python. Bulan kedua baru kasih tugas. Oke, buat sebuah aplikasi yang melakukan gini. Oke. Bulan ketiga ya, bagian dari bulan ketiga adalah menulis laporan. Menulis laporan penting ya. Dokumentasi itu sangat-sangat penting. Bahkan itu yang menurut saya sekarang lack of ya, karena nggak ada orang yang mengajarkan secara spesifik document writing ya. Padahal itu dalam perusahaan itu sangat penting, proposal, report segala macam document writing ya. Jadi itulah sebabnya kenapa 3 bulan minimal, satu batch ya, satu jebret gitu 3 bulan. Nah itu yang tidak disediakan oleh kampus. Itulah sebabnya ya diberikan kesempatan lagi untuk kerja praktek atau yang tadi disebut merdeka tadi ya. Jadi diberikan kemudahan yang sekarang dilakukan oleh kementerian itu adalah memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk melakukan kerja praktek atau magang tadi dengan lebih lama lagi dan ada SKS-nya. Dulu mahasiswa pun hanya mau 3 bulan. Kenapa? Karena SKS-nya begitu. Kalau kita tambahin 3 bulan ya selesai katakanlah ya tadi magang atau kerja praktek, kemudian tambahin lagi ini ada 2 bulan lagi nih, ada kerjaan, ada duitnya, kamu mau nggak? Sebagian besar mahasiswa tidak. Kenapa? Karena Pak saya harus balik lagi kampus Pak, harus ngabisin SKS-nya. Lah ini ada kerjaan, ada duitnya. Lah tujuannya kan sebetulnya itu ya, sebetulnya memberikan kesempatan pada mahasiswa menangani real world problem, dibayar pula gitu ya. Nggak mau kebanyakan mahasiswa. Kenapa? Karena dipaksa oleh kampusnya untuk menyelesaikan SKS-nya. Nah ini ada yang ini juga ya. Jadi itulah kesulitannya. Nah dengan catatan jadi kalau diberikan SKS yang lebih banyak mungkin mereka mau. Oh oke. Ya Pak saya kerjain langsung karena ada SKS-nya juga. Ya jadi itu pancingannya supaya mahasiswa mau lebih lama sehingga company bisa mendapatkan mahasiswa dengan lebih lama lagi ya karena ada SKS-nya ya menjadi bagian itu. Nah, sekarang kampus keberatan. Banyak kampus yang keberatan dengan program ini ya. Kenapa? Karena dengan SKS yang sudah ada aja sekarang ya, waktu yang diberikan sekarang untuk memberikan ilmunya itu udah nggak cukup. Ya udah nggak cukup tuh. Mau ngajarin berapa lama lagi gitu ya. Kalau itu plus ditambah lagi SKS yang lain ya lulusnya bisa 5-6 tahun untuk S1. Padahal kalau di luar negeri ya ada yang modelnya bachelor ya, bachelor tuh lebih dikit. Nah ini jadi S2 harusnya langsung sudah jadi S2 ya. Jadi kalau 6 tahun udah jadi S2, 5 tahun udah jadi S2 gitu harusnya menurut mereka gitu. Nah ini nggak seperti itu gitu ya. Jadi kampus kesulitan. Pak saya harus deliver ini, materinya banyak ya. Kalau dikrem dalam waktu yang lebih singkat, karena waktunya tadi diambil SKS-nya untuk kerja praktek dan magang, kan repot. Kuliah mana yang harus dibuang ya. Saya perhatikan juga banyak kuliah-kuliah dasar ya, kuliah apa ya, ya dasar dan teoretikal yang terpaksa sekarang harus dibuangin. Jadi orang-orang banyak juga yang perguruan tinggi nih ya, yang praktikal juga. Karena kuliah teori itu banyak yang tidak diminati. Padahal menurut saya ada teori juga yang masih penting ya. Ini mah masalahnya yang sekarang yang terjadi adalah dosen yang ngajarin teori-teori itu nggak beres ya, tidak menarik atau tidak sulit bagi mahasiswa untuk memahami. Seorang dosen yang pintar itu belum tentu pintar ngajar ya, itu harus pahami juga. Jadi harus ada dosen yang pintar ngajar. Dia tidak harus melakukan penelitian yang terhebat di dunia, tapi dia pintar ngajarin ya. Jadi sehingga mahasiswa menjadi terinspirasi untuk belajar sendiri dan paham itu konsep-konsepnya. Nanti dia mahasiswa sendiri yang explore gitu ya. Sekarang kan nggak gitu ya. Jadi susah nih ya. Nah jadi balik lagi, kampus banyak yang keberatan. Dengan kampus dengan ini kan ditambah lagi waktunya, jadi ini serabutan ya. Jadi ada banyak kampus yang keberatan dengan program ini ya. Kebayangkan ya kenapa konfliknya gitu. On the other hand, ada lagi kampus yang senang juga ada program ini. Kenapa? Karena sekarang kalau tadi ya antara kampus dan industri. Nah sekarang ada juga kampus yang dia menjadi industri kan tadi ya. Jadi kan mahasiswa bisa magang di industri, tapi mahasiswa juga bisa magang di kampus.
dia di quote unquote industri di kampus, di labnya segala macam. Jadi magang ini ini defeat the purpose ya. Jadi harusnya mahasiswa ini terjun ke industri, tapi mahasiswa ini terjun ke lab, magang di lab. Yang menurut saya itu nggak ya kurang benar juga ya. Tapi gini, kalau kami membuat kuliah-kuliah atau tempat magang di tempat kami, ini kami itu dalam artian ini saya ini aja ya, ITB misalnya gitu kan ya, tentu saja sekolah-sekolah lain pengen, saya kalau daripada magang di perusahaan nggak jelas di kampung saya misalnya gitu kan ya, lebih baik saya magang di ITB. Bener juga sih gitu ya, di kampus ITB. Satu, tentu saja tempatnya lebih baik dari tempat mereka. Ini ya banyak asumsi-asumsi ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tapi ini kita realitasnya begitu ya. Satu itu. Yang kedua dapat kreditnya juga. Yang ngajarinnya di ITB pula ya. Jadi sekolah-sekolah di tempat lain pun senang juga. Nanti dia bisa jualan kepada mahasiswanya. Kamu kalau sekolah di saya, di tempat kami, sekolah kami ya, sekolah pemrograman XYZ gitu, kalian bisa magang di ITB. Nah, mahasiswanya juga tertarik juga ya. Nah, bagi si kampus-kampus besar ini ya bisa jadi dia tempat making money. Jadi dia mengadakan ini untuk mendapatkan uang. Kampus lain jualan juga uang. Jadi it's about making money. Yang mana jadi defeat the purpose. Tadinya bukan itu ya, bukannya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal industrinya dengan lebih jelas, lebih dekat, sehingga mereka begitu lulus dia jeda antara lulus dan bekerjanya itu waktunya kosongnya, nganggurnya tuh sedikit gitu, maksudnya begitu ya. Dan begitu langsung masuk industri udah bisa dipakai di industri. Tadi ya, industrinya kenapa mau menerima mahasiswa? Kalau menurut saya industri mau, kalau saya menerima mahasiswa magang mau, karena bagi kami terus terang mahasiswa itu atau yang kerja praktek itu adalah cheap labor ya. Tidak gratis. Kalau magang ada yang gratis ya, magang ada juga yang dikasih ongkos lah, ongkos makan lah, ongkos transport lah. Jadi ada perusahaan tuh keluar uang juga untuk menerima mahasiswa magang, dan harus ada yang bimbing. Kalau magang hanya sekedar mahasiswa magang disuruh buat kopi segala macam, ngapain juga magang kayak gitu ya? Ada mahasiswa yang magang ke perusahaan besar yang di situ disuruh fotokopi lah segala macam, tapi keluarnya magang di perusahaan besar. Doesn't make sense menurut saya. Kamu magang itu harus belajar di sini tuh ngapain nih? Kalau begitu hanya dapat kreditnya mana? Tapi kan ada yang kayak gitu. Anyway, masuk ke perusahaan itu ada cost-nya untuk menerima yang magang ini. Nah, sekarang perusahaan ini dapat duit juga dari kementerian. Oke, kalau kamu menerima magang, ya, kamu ngajarin kuliah-kuliah kamu seolah-olah ya. Jadi ngajarin metodologi kamu atau apa, sehingga mahasiswa-mahasiswa ini kayak magang dan juga mendapatkan pelajaran. Kasih waktu 6 bulan katakanlah. Tadi ambil SKS ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini pun bisa memberikan mata pelajaran magang di tempat ini. Tentu saja ini perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah punya metodologi ya, pendidikannya segala macam. Repot lagi tuh ya. Tidak semua perusahaan bisa melakukan itu gitu ya. Jadi perusahaan besar-besar. Tapi ini lagi-lagi perusahaan jadi milking itu dapat duit. Jadi perusahaan mikirnya, gue dapat duit nih, saya dapat uang, kami dapat uang dari pemerintah. Malah dia jadi poin saya adalah gini, ini jadi bisnis pendidikan menurut saya. Bisnis pendidikan soal duit-duitnya, rebutan duitnya yang mungkin dikucurkan oleh kementerian segala macam. Itu kembali tidak menjawab masalah yang tadi ya, gap antara industri dan ini. Ya, jadi ada banyak yang keberatan, ada yang memanfaatkan ini, ya tentu saja Pak, apapun kebijakan ada yang memanfaatkan tentu ya. Oke lah, yang ada orang yang nakal-nakal memanfaatkan situasi. Iya, paham sih ya. Tapi marilah kita evaluasi mana yang benar gitu ya. Bukan mana yang benar, mana yang terbaik lah mungkin ya daripada situasi ini. Lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu. Jadi itu keluh kesah saya ya, jadi kebayang ya itu. Jadi saya sendiri agak sedikit gimana ya, mungkin saya kalau diambil sisi saat ini saya mungkin termasuk yang kurang mendukung kampus Merdeka gitu, dalam artian seperti itu. Tapi saya mendukung prinsipnya tadi ya, bahwa mahasiswa harus diberikan kebebasan untuk magang. Sorry to say, mahasiswa di Indonesia masih harus diberikan guidance ya. Ternyata masih belum dapat menentukan belum bisa ngatur diri sendirinya lah gitu, padahal harusnya udah mahasiswa udah bisa. Tapi oke lah, nggak apa-apa, bisa diaturkan. Nah, tapi makanya yang membuat aturan itu ya, yang mengaturnya itu, aturlah dengan baik sehingga mahasiswa diberi kebebasan, diberi kemudahan ya melakukan pilihannya juga dipermudah sehingga mahasiswa itu nanti tinggal eksekusi ya, dia tinggal milih eksekusi dengan baik. Excellence in execution katanya Tom Peters ya.
gitu ya. Nah, jadi itu ya. Yang kalau diberikan kesempatan untuk melanggar, nabrak-nabrak, misalnya, buat kopi dapat 6 buat kopi tiap hari ke tempat kantor dapat 6 SKS. Oh, banyak yang mau gitu ya. Dan gak peduli. Akibatnya apa? Industri terima lulusan yang tetap harus di training 3-6 bulan lagi. That's not solve the problem. Ya. Jadi gimana dong? Ya menurut saya sekarang ini inisiatif ini sudah baik ya. Maka kita luruskan apa yang dicanangkan Pak Nadiem ini, luruskan lagi kembali ke hitohnya tadi ya. Kita punya gap yang harus kita jembatani, satu itu ya. Kedua, berilah kesempatan mahasiswa ini bagi magang, maka perguruan tinggi pun harus sedikit legowo memberikan kesempatan kepada mahasiswa. Tentu saja tadi itu pilihan ya. Ada yang mau tetap ngambil kuliah, fine. Ada yang mau ngambil magang, fine. Jadi kuliahnya itu juga sebetulnya itu tidak harus diwajibkan ya. Harusnya pilihan mau by magang boleh, misalnya tambahan berapa saya nggak tahu berapa kredit yang boleh di magang, boleh kuliah juga tetap ada pilihan tersebut. Yang berikutnya lagi kalau perguruan tinggi sekarang ya harus putar kepala, kan perguruan tinggi orang pintar-pintar ya, harus perlu putar kepala membuat kurikulumnya mana yang perlu. Ini harus, memang kita harus melakukan tweaking lagi ya. Dunia sudah berubah. Zaman dulu mungkin komputer cuma 8 bit memori 4 kilobyte. Things have changed. Things have changed. Semua banyak hal telah berubah. Dunia sudah berubah. Tentu saja kita berubah. Ada perguruan tinggi yang dulu mengatakan bahwa misalnya dulu ya di negara lain bilang dulu kami buat perguruan tingginya udah kuno ya. Terus dia buat perguruan tinggi baru. Dia bilang gini, dulu ketika kami buat perguruan tinggi negara-negara sekitar kami itu belum merdeka segala macam, teknologi masih ini, kami masih ini gitu ya. Sekarang situasinya sudah berubah. Landasan berpikirnya sudah buat, maka kami membuat perguruan tinggi yang baru yang membidik ke depan. Ya kan kita mengajari anak-anak kita itu ya adalah 5, 6, 10 tahun ke depan ya. Agak susah juga memprediksi the future. Jadi kita tidak mentrain mereka untuk sekarang saja, tapi juga untuk ke depan ya. Sehingga kita bisa siap ya. Bayangin, jangankan ke depan setahun 2 tahun ke depan aja kita susah ya. 5 tahun ke depan apalagi ya. Coba inilah tonton videonya. Siapa? Saya lupa ya. Sir Richard ya. Apa last name-nya kok saya lupa ya. Yang dia bagus lah cerita tentang the future of education ya, yang bagus lah, nanti saya tak berikan tautannya. Saya kalau soal nama sering lupa, tolong ajari saya untuk mengingat nama ya. Anyway, ini udah panjang lebar ya tentang bahasan tentang kampus Merdeka yang mana tidak saya schedulekan untuk bicara tentang ini, tetapi ini mulai muncul ya tentang ini. Jadi saya harus cerita dulu ya apa yang dalam hati. Harus lagi, emangnya penting. Nggak, ini cerita dalam ini ya, karena topik saya ada banyak nih. Saya sebagai akademisi, saya ngajar di kampus. Kemudian saya juga di luar, saya sebagai industri yang saya menerima lulusan dari kampus ini gitu ya. Sementara di luar itu saya mengakunya thinker juga ya. nggak seperti filsuf lah ya, tapi ya mikirkan masa depan juga, how to predict 5-10 years down the road ya, bagaimana we'll think about the future and we'll prepare our kids for the future. Begitu ya. Kopi saya udah habis nih, saya harus buat lagi. Saya stop dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.